Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di mana saja saudara berada. Doa saya saudara sehat dan baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya melalui video ini. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman hidup bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mengawali renungan ini, saya ajak kita untuk sama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan segera masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk ada sebagaimana ada dan boleh bersekutu dengan Tuhan, terutama melalui firman-Mu pada kesempatan ini. Kami minta Tuhan kuduskan seluruh hidup kami, berikan kami hikmat untuk mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan, dan kami mohon kekuatan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami
sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan dan renungan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali lagi, Lukas pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan saya akan bacakan buat kita dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Dan saudara sekalian, bagian yang baru saja saya baca, atau kita sama-sama baca, adalah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya yang pertama. Pada saat dia datang ke tepi pantai Danau Genesaret, dia berjumpa dengan Simon Petrus dan teman-temannya yang sudah semalaman menjala ikan, namun tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memilih perahu Simon Petrus untuk menjadikannya sebagai tempat memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak yang saat itu ada di tepi pantai Genesaret itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa poin pengantar yang ingin saya sampaikan untuk kita. Yang pertama adalah bukan suatu kebetulan Yesus berjumpa dengan Simon Petrus dan kawan-kawannya. Yang kedua, bukan kebetulan juga kalau Tuhan Yesus memilih perahu Simon Petrus untuk menjadi tempat di mana dari atas perahu itu ia mengajarkan atau memberitakan firman Allah kepada orang banyak. Sudah barang tentu tujuan Yesus adalah menjadikan Simon Petrus dan juga teman-temannya menjadi target di mana ia akan memilih mereka untuk menjadi murid-muridnya, tetapi sekaligus ia tidak salah memilih mereka karena ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong, mereka adalah orang-orang yang perlu dipulihkan terkait dengan kegagalan mereka melaut sepanjang malam. Nah, dari bacaan ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita kebenaran firman Tuhan dengan tema mengubah kegagalan menjadi kesuksesan, dengan secara khusus menyoroti kegagalan Simon Petrus dan teman-temannya melaut semalaman, dan bagaimana Tuhan Yesus menolong mereka untuk berhasil hanya dengan sekali menebarkan jala.
mereka dapat menangkap ikan dalam jumlah yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara mengubah kegagalan menjadi kesuksesan? Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan buat kita pada kesempatan ini. Poin yang pertama adalah harus bekerja keras. Ayat 5 dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini menunjukkan kepada kita bahwa Simon Petrus dan kawan-kawannya telah bekerja sepanjang malam sekalipun mereka tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Dan setelah Yesus berhenti mengajar orang banyak, Yesus memerintahkan mereka lagi untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jalan. Atau Yesus menyuruh mereka untuk kembali bekerja. Jadi hal pertama untuk bisa saudara dan saya meraih kesuksesan adalah harus bekerja keras. Sebab bekerja adalah ketetapan Allah sejak manusia diciptakan. Hal ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 15. Melalui pekerjaanlah Tuhan memberkati kita. Itu sebabnya Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Alkitab berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu. Amsal 10 ayat 4 Alkitab berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Untuk itu saudara, jika saudara mau sukses, saudara dan saya harus bekerja, bahkan bekerja keras. Kebenaran yang kedua, bagaimana mengubah kegagalan menjadi kesuksesan adalah kita harus berjalan bersama Tuhan. Ayat 4 sampai dengan ayat 6 dari bacaan kita menunjukkan kepada kita bahwa Simon Petrus dan kawan-kawan gagal menangkap ikan. Meski mereka adalah nelayan yang mahir, nelayan yang terampil, nelayan yang berpengalaman. Namun ketika Tuhan Yesus bersama dengan mereka atau mereka bersama dengan Tuhan Yesus, maka kegagalan mereka kemudian berubah menjadi keberhasilan. Hanya dengan sekali menebarkan jal, mereka dapat menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan adalah pemilik, Tuhan adalah sumber, dan Tuhan adalah penguasa alam semesta ini. Karena itu maka Alkitab berkata bahwa di dalam Dia kita hidup, kita ada dan kita bergerak. Yesus juga di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kamu berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lebih jauh Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8, kalau saudara baca di sana, saudara akan menemukan di sana bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sehebat apapun saudara bekerja, apapun keterampilan saudara, kemahiran saudara, pengalaman saudara, kemampuan saudara di dalam saudara bekerja, jangan pernah jalan sendiri tanpa Tuhan. Sebab sia-sia kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Kebenaran yang ketiga untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan adalah
taati perintah Tuhan. Ayat 5 dari bacaan kita berkata bahwa ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalannya, awalnya Simon Petrus keberatan. Karena mereka sudah semalaman menebarkan jala tapi tidak menangkap apa-apa. Tetapi akhirnya ia taat. Sebab katanya, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ketaatan Simon Petrus membawanya pada keberhasilan yang luar biasa. Nah, saudara, ketaatan itu penting. Karena melalui ketaatan, mujizat terjadi. Melalui ketaatan, berkat dinyatakan. Dan hal-hal yang serupa ini, kita bisa lihat di seluruh Alkitab. Di mana ketaatan selalu mendatangkan berkat. Ketaatan selalu mendatangkan mujizat. Ketaatan selalu mendatangkan keberhasilan. Nah, itu sebabnya, di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan datang kepada Yosua menyatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemudian ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa, pengaruh ketaatan kepada perintah Tuhan dalam hidup kita sangat penting, sangat menentukan. Karena itu, jangan melawan perintah Tuhan, tapi belajarlah untuk selalu taat kepada Tuhan. Kebenaran yang keempat, bagaimana mengubah kegagalan menjadi kesuksesan adalah harus bekerja sama dan berbagi dengan orang lain. Ayat yang ke-7 dari pembacaan kita menjelaskan bahwa mereka memberi isyarat kepada teman-teman mereka di perahu yang lain untuk membantu mengisi perahu mereka dengan ikan yang demikian banyak itu. Hal ini memberi kita pelajaran penting bahwa setiap berkat yang kita terima tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita harus belajar untuk berbagi dengan orang lain. Saudara sekalian, pengelolaan yang baik itu memerlukan kerjasama, memerlukan kemitraan dengan orang lain, dan perlunya hidup saling berbagi. Itu sebabnya sejak dulu Tuhan mengajar umatnya untuk tidak bekerja sendiri dan tidak mementingkan diri sendiri. Perintah-perintah di dalam Alkitab tentang memberikan persembahan untuk orang miskin, menolong janda, yatim piatu, orang-orang yang berkesusahan, dan juga perintah Tuhan untuk hidup sehati, membangun unity dan kerjasama, persekutuan, kebersamaan satu dengan yang lain, dan seterusnya, adalah tujuannya untuk melatih umat Tuhan untuk hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah, yaitu hidup dalam gaya hidup yang suka memberi, suka berbagi, suka menabur. Saudara ingat, orang sukses adalah bukan orang yang bekerja sendiri dan juga bukan mereka yang hidup untuk diri sendiri. Tapi orang-orang sukses adalah orang-orang yang melibatkan orang lain dan hidup bagi kepentingan banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah 4 kebenaran
Yang boleh saya sampaikan buat kita semua menjadi pedoman. Sebagai penutup, saya mau katakan kepada saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hina dimuliakan, yang sakit disembuhkan, yang gagal menjadi sukses, penjala ikan menjadi penjala manusia. Orang biasa bisa diubah menjadi luar biasa. Bahkan orang yang berdosa diampuni dan diselamatkan. Itulah karya Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan. Ingat, Simon Petrus dan kawan-kawannya telah mengalaminya. Anda pun pasti mengalaminya. Itulah doa saya buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, sekarang saatnya kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup mengubah setiap kegagalan kami menjadi kesuksesan. Oleh karena itu, hamba berdoa secara khusus bagi setiap mereka yang mengikuti acara ini, agar mereka sungguh-sungguh bekerja dan mengandalkan Tuhan, serta taat lakukan perintah-perintah Tuhan, dan membangun kerjasama dan hidup berbagi dengan orang lain. Kami percaya bahwa dengan 4 kebenaran ini, mereka akan menjadi orang-orang yang akan mengalami kesuksesan karena Tuhan akan bekerja di dalam hidup mereka. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir acara dan kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus mengikuti acara kami melalui video ini. Doa saya, kita semua diberkati melalui acara ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.